Saudara berdalih untuk membebaskan sandera dan menargetkan Hamas. Nyatanya, serangan Israel yang semakin intensif di Gaza di tengah negosiasi gencatan senjata yang menggantung justru mengakibatkan banyak nyawa melayang dan didominasi anak-anak. Tak cuma soal ancaman keamanan, warga Gaza pun didera ancaman bencana kelaparan lantaran terbatasnya stok makanan bagi lebih dari 2 juta warga Gaza yang kini tak memiliki tempat tinggal yang pasti. Lagi-lagi, gedung yang menjadi tempat tinggal bagi warga Gaza menjadi sasaran serangan udara militer Israel. Dalam sekejap, asap tebal langsung memenuhi kawasan permukiman Sheikh Radwan. Sejumlah kaca toko di sekitar gedung juga pecah. Menurut media setempat, serangan dilakukan tanpa ada peringatan sebelumnya yang disampaikan pihak militer Israel kepada warga. Kepanikan pun terjadi, saudara, saat serangan pasukan artileri Israel menghancurkan tenda-tenda pengungsian di Khan Yunis. Serangan yang terjadi pada hari Minggu itu menewaskan 3 orang dan melukai setidaknya 30 orang lainnya. Evakuasi korban dilakukan sesegera mungkin menggunakan alat bantu seadanya, seperti membawa korban dengan selimut. Para korban dibawa ke rumah sakit Nasser. Sementara di daerah Jabalia, saudara, 30 pasien dan 57 petugas kesehatan dievakuasi dari sebuah rumah sakit yang hancur di jalur Gaza Utara setelah pengepungan selama 2 minggu oleh militer Israel. Pekan lalu, otoritas Israel mengeluarkan perintah evakuasi untuk sebagian besar wilayah Gaza Utara menjelang serangan terhadap Hamas. Militer Israel juga memerintahkan evakuasi rumah sakit dan mengancam akan menghancurkannya jika tidak mengikuti perintah. Salah satu pusat medis terakhir yang berfungsi di Gaza Utara tersebut telah dikepung oleh pasukan Israel dan menjadi sasaran tembak dalam beberapa hari terakhir. Saudara, di tengah keresahan warga atas kondisi yang mengancam nyawa mereka, warga Gaza juga harus berkutat dengan persoalan kesulitan bahan pangan yang menyebabkan banyak di antara mereka kelaparan. Malnutrisi bahkan kini menjadi momok terutama bagi anak-anak dan balita yang semestinya mendapatkan nutrisi yang cukup. Situasi pun semakin diperparah dengan adanya blokade bantuan oleh Israel sejak berakhirnya gencatan senjata tahap pertama. Dan saudara, meski kini bantuan perlahan mulai didistribusikan, namun warga rupanya masih merasa kesulitan untuk mendapatkannya, termasuk dalam hal bahan pangan. Bahkan ketika warga Palestina tengah berkumpul di pusat bantuan makanan Selasa lalu, kepanikan terjadi lantaran militer Israel melepaskan tembakan. Pihak Israel menyebut mereka melakukan tembakan peringatan untuk mengontrol situasi. Namun hal itu berakibat pada terlukanya 3 warga Palestina. Warga Palestina sangat menyesalkan tindakan militer Israel tersebut, lantaran banyak dari mereka yang sudah menempuh jarak jauh untuk mendapatkan makanan dan bantuan. Mengingat kini warga harus mengambil bantuan ke pusat bantuan di Rafah yang terletak di dekat area Gaza Selatan. Dan saudara, upaya untuk mendapatkan makanan bagi keluarga justru ditebus dengan nyawa. Tangis sanak saudara para warga Gaza yang tewas
saat berupaya mengambil bantuan pun tak tertahankan. Ketika militer Israel melepaskan tembakan di dekat pusat pembagian bantuan di Gaza Selatan pada Minggu lalu. Pihak Israel mengklaim tindakan yang mereka lakukan di area tersebut menargetkan teroris. راح يجيب لك متعش لاولاده وضربوا اليهود. حسبي الله ونعم الوكيل. راح بتجيب لك مثل عيش للولد هذا الصغير يجي يطخوه. ليش طيب؟ ليه بيقولوا لهم روحوا على المساعدات؟ ليش بيقولوا لهم روحوا على المساعدات؟ يروحوا غادوا يقتلوا فيهم. حرام اللي بيسووا هذول فينا، هذول بيكذبوا علينا قاعدين. Dengan berbagai ancaman di sekitar mereka, warga Gaza berupaya keras dengan segala cara untuk mendapatkan makanan demi keluarga. Ratusan warga Palestina pun berebut untuk mendapatkan makanan saat Badan Pangan Dunia mengantarkan bahan makanan di kawasan Khan Yunis. Sejumlah petugas bahkan harus berteriak agar warga tidak mendekat ke arah truk. Warga diminta hanya mengambil 1 karung tepung agar semua warga bisa mendapatkan bagian. Kebijakan distribusi militer yang diluncurkan otoritas Israel di Gaza Selatan menuai kecaman setelah hampir 80 hari blokade penuh atas seluruh pasokan ke Gaza. Sistem baru ini dinilai tidak manusiawi dan membahayakan warga sipil yang berusaha mendapatkan bantuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai lembaga swadaya masyarakat mengungkapkan keprihatinan mendalam. Mereka menyatakan sistem distribusi yang dikelola militer Israel ini bukan hanya tidak memenuhi kebutuhan dasar warga Gaza, namun juga melanggar prinsip kemanusiaan. Sejumlah organisasi kemanusiaan menilai warga yang berusaha mengantre bantuan kini terancam keamanannya karena sistem tersebut memberikan resiko tinggi terjadinya kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan militer. ليش نصلي شيء هيك؟ ليش نصل لمواصيل زي هيك؟ ابني 4 أيام ما يذوقش الخبز. انا قاطع المسافه بعيده من قريب من البحر، من السيارات طلع لوين وهياتنا ما لحقناش يعني ولا اخذنا ولا سوينا، هينا مروحين الحمد لله. Dan saudara, di tengah krisis kemanusiaan di Palestina, tudingan pun disampaikan pihak Israel pada Presiden Perancis Emmanuel Macron. Lantaran Macron sempat menyampaikan pada negara-negara Eropa agar memperkeras sikap mereka terhadap Israel jika situasi di Gaza tak juga membaik. Macron juga menjadi vokal menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Dan saudara, sedangkan dari Indonesia sendiri, Presiden Prabowo Subianto menyebut membuka kemungkinan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Prabowo bilang Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu dinyatakan Presiden usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka pekan lalu. Dan menanggapi pernyataan Presiden Prabowo, saudara, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP TB Hasanuddin menyatakan, saya mendukung sikap pemerintah untuk mendukung hubungan diplomatik dengan Israel, namun dengan syarat mutlak yang harus dipenuhi, yakni antara lain Israel harus mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina.
Kedua, Israel harus menghentikan segala bentuk agresi militer dan segera mundur dari wilayah-wilayah Palestina. Sementara kritik atas pernyataan Presiden disampaikan oleh praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Policies Dina Prapto Raharja. Pernyataan beliau itu dalam konteks domestik dulu ya. Mungkin kemungkinan besar ini konsumsinya lagi-lagi untuk dalam negeri. Jadi bukan untuk urusan luar negeri sebenarnya. Hanya kebetulan saja forumnya itu forum diplomatik saat jumpa sama Macron gitu ya. Karena kalau dilihat dari segi diplomatik, ini nggak nyambung gitu dengan suasana yang berkembang. Bahkan terburu-buru dan jadi sangat tidak tepat gitu untuk disampaikan sekarang. Saudara, krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza menuai keprihatinan warga dunia. Meski belum ada peran serta secara tegas yang bisa dilakukan untuk mengakhiri serangan Israel ke Gaza, namun kepedulian sejumlah negara diwujudkan dengan pengiriman bantuan ke Gaza. Bantuan berupa obat-obatan, serta alat-alat medis, makanan, dan lain sebagainya terus mengalir bagi warga Gaza. Meskipun dalam penyalurannya di bawah bayang-bayang kontrol pemerintah Israel. Dan di antara upaya pengiriman bantuan-bantuan tersebut, salah satunya dilakukan oleh sejumlah aktivis internasional yang berangkat dengan kapal layar. Kapal bernama Madeline yang dioperasikan oleh koalisi Freedom Flotilla diperkirakan membutuhkan 7 hari untuk mencapai Gaza jika tidak dihentikan di tengah jalan. Para aktivis menyatakan misi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran internasional atas krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza. Saudara, lebih dari 54.000 warga Gaza telah tewas sejak situasi memanas 7 Oktober 2023. Kecaman dari dunia internasional juga bermunculan, namun belum juga ada titik temu. Hidup dengan damai bersama keluarga tercinta pun jadi doa warga Gaza yang tak putus-putus mereka sampaikan. Harapannya, negosiasi gencatan senjata permanen akan segera terwujud untuk mengakhiri krisis kemanusiaan berkepanjangan ini.